Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersukacita merayakan pengorbanan Yesus untuk menebus kita dari dosa dan maut melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Terpujilah Tuhan atas kasih-Nya dan keajaiban yang dilakukannya terhadap umat manusia. Dialah Sang Surya kehidupan, Sang Raja kemuliaan yang telah mengalahkan musuh kita yaitu kematian. Marilah kita memasuki pelatarannya dengan hati yang tertuju kepadanya. Lihat Sang Surya kehidupan, marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah sengatmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Shall we
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Demikian dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu tidak mengandalkan kebenaran kami, melainkan karena kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami, sebab kami kadang menyimpang dari jalan-Mu yang benar itu. Firman-Mu mengajar kami agar kami melakukan sebagaimana Tuhan telah teladankan bagi kami. Namun acap kali kami hidup dalam egoisme, sehingga kami menjadi mengidolakan keinginan duniawi. Bahkan kami cenderung mencari solusi dengan jalan pintas dan serba instan, sekalipun menyimpang dari jalan-Mu. Ketika kami dicaci, difitnah, kami cenderung membalaskannya dengan cacian. Ketika kami menderita, kami mengecam. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami atas kelemahan kami. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 2 sampai ayat ke-12. Marilah kita membacanya secara responsoria. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia menentukannya, biarlah Dia melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandangan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yeah.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta singkat atau pemberitahuan bagi kita hari ini. Yang pertama, peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Gereja kita melaksanakan ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 2 April 2021 masuk pukul 6 pagi, pukul 8.30, 11, pukul 15, dan pukul 18 sore. Setiap selesai ibadah akan dilanjutkan dengan pelaksanaan perjamuan kudus. Diharapkan kita semua yang layak untuk mengikutinya untuk tetap mengikuti setelah ibadah ini. Kemudian yang kedua, peringatan Paskah yang pertama dan Parheon Paropuan. Gereja kita akan melaksanakan ibadah peringatan Paskah pertama pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 masuk pukul 6 pagi, 8.30, 11, dan pukul 15 dan pukul 18. Sekaligus pesta Parheon Perempuan HKBP Sutoyo. Pada ibadah pukul 11, perempuan HKBP Sutoyo yang melayani pengumpulan persembahan dan mempersembahkan kor secara virtual. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah selesai khotbah untuk kategorial perempuan HKBP. Demikianlah pengumuman untuk kita. Kini mari kita mendengarkan kor virtual yang dipersembahkan oleh Naposobulung Gereja HKBP Sutoyo. Amen.
dan kita akan membacanya secara responsoria. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kematian di kayu salib merupakan aib dan kutuk. Sebab hal seperti itu merupakan hukuman bagi seorang penjahat ulung. Itulah yang terjadi kepada Yesus. Wahai umat manusia, ketahuilah, Yesus tergantung di kayu salib bukan karena dosanya, melainkan dosa kitalah yang ditanggungnya. Dalam keadaannya yang menderita di kayu salib, ia bukan mengutuk, namun berdoa bagi orang yang menganiayanya. Demikian, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus juga membawa damai bagi manusia yang berada pada lembah dosa, berdamai dengan Allah yang bersemayam di sorga. Hal itu terbukti dari ucapan Yesus kepada salah satu penjahat yang tersalib saat itu. Setelah dia memohon pengasihanan Yesus, selanjutnya Yesus mengatakan, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Inilah firman yang menyejukkan hati dan yang membangkitkan pengharapan bahwa bagi setiap orang berdosa telah terbuka jalan untuk menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Yesus juga memperhatikan pentingnya hubungan baik di antara sesama manusia, khususnya para pengikutnya. Dengan suara yang lembut ia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya yang berada di dekat salibnya, ia berkata, "Inilah ibumu." Dari salibnya, Yesus berseru menggambarkan pergumulannya, menahan penderitaan akibat dosa manusia. Ia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus yang tersalib mau menggantikan kita, menyerukannya, agar perasaan ketersisihan dari hadapan Tuhan tidak lagi membayang-bayangi pikiran dan hati kita. Di tengah rasa sakit dan penderitaan di kayu salib, Yesus berkata, "Aku haus." Dalam keadaan tersalib, tidak ada terdengar dari Yesus suara penyesalan untuk menolak penderitaannya, melainkan suara kemenangan. Menjelang akhir pengorbanannya, ia mengatakan, "Sudah selesai." Sebab ketaatannya atas pekerjaan dan penebusan itu telah sempurna, dan ia telah menang atas penderitaan itu. Kemudian ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah ia mengatakan itu,
Yesus mati. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bernyanyi. Setelah kita merenungkan ulang penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib, kita selayaknya mengaku dan menyaksikan bahwa Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita ke depan 2 kantung. Kudus, Maha Kudus.
damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada peringatan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, yang ditetapkan menjadi khotbah bagi kita semua dengan topik yang dituliskan dalam almanak gereja kita, Yesus menyerahkan nyawanya, yang tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 48. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membacakan untuk kita semua. Mari kita perhatikan, demikian firman Tuhan dikatakan, Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang yang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini sungguh kita sangat bersyukur karena kita bisa bersekutu di dalam gereja ini dalam peringatan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tahun yang lalu, kalau saudara, Bapak Ibu Saudara mengingat, kita hanya boleh memperingati itu di rumah kita masing-masing atau beribadah di rumah kita. Tetapi hari ini walaupun masih COVID, walaupun masih menggunakan masker, walaupun kita masih menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, sepatutnya kita bersyukur karena kita bisa berada di dalam gereja ini. Kita patut berterima kasih kepada Allah Bapa, sebab kita boleh mengikuti detik-detik kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya ketika tadi kita mendengarkan dan membacakan detik-detik kematian Tuhan Yesus Kristus, barangkali dari antara kita ada begitu yang emosional mengingat begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin dari antara kita ada meneteskan air mata atau terharu dalam kehidupannya. Tadi saya berdiri di situ ketika menyanyikan lagu "Pada Kaki Salibmu Yesus ku berlindung", saya terharu hampir meneteskan air mata. Saya terharu hampir meneteskan air mata karena barangkali saya merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana kejinya orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, yang tidak bersalah, yang tidak melakukan dosa, tetapi Dia yang menjadi tergantung di atas salib itu.
Dia yang mati untuk perbuatan manusia itu. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini mata kita dan hati kita tertuju kepada salib Kristus itu, semua perhatian kita melihat Yesus yang tersalib, yang gantung di atas salib itu, tentunya ini bukan merupakan sebuah pengulangan sejarah bagi kita. Bahwa peringatan kematian Yesus Kristus itu bukan hanya menceritakan bagaimana kronologi kematian Tuhan Yesus Kristus itu, tetapi bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus itu ini merupakan sangat hal yang penting untuk iman kita. Bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus itu menjadi sebuah peringatan bagi iman kita Bapak Ibu Saudara, dan ini merupakan bukti bahwa Allah sungguh sangat mengasihi semua ciptaannya. Allah tidak menginginkan seorang pun ciptaannya itu hidup dalam kuasa dosa, sehingga Dia mengaruniakan, memberikan anaknya, dan Dia merendahkan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia itu. Karena itu bagi agama Kristen, bahwa kematian itu menempatkan bagian dari iman. Mungkin dari agama-agama yang lain tidak menempatkan kematian itu bagian dari iman, tetapi bagi kita orang Kristen, bagi agama Kristen, menempatkan bagi kita bahwa kematian itu adalah bagian dari iman kita sebagai orang Kristen. Karena peristiwa perayaan Jumat Agung, Yesus yang telah disalib, yang mati dan dikuburkan, itu sebuah bukti keselamatan manusia. Karena itulah, jika kita berkumpul hari ini, jika kita bersekutu di dalam gereja ini untuk memperingati kematian Yesus Kristus itu, harus menumbuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kita itu harus bertumbuh untuk mengasihi Dia. Iman kita harus bertumbuh untuk mencintai Yesus dalam kehidupan kita. Sebab Yesus yang tersalib itu, Yesus yang menanggung kekejian itu, dan kita tahu bahwa hukuman orang yang tersalib itu dialamatkan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan yang sangat besar sekali. Tetapi Yesus harus menerima itu. Yesus harus menanggung itu. Dan Yesus harus mau disalibkan. Dan Dia digantung di atas salib itu. Sebab itu hari ini dimanapun seluruh belahan bumi ini, seluruh orang Kristen, setiap kita jumpa pada Jumat Agung, kita akan memperingatinya sebagai peristiwa yang tak pernah pudar dalam kehidupan perjalanan iman kita Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, seorang Bapak Gereja, Martin Luther, pernah mengatakan bahwa tanpa salib itu iman Kristen tidak memiliki landasan apapun. Sekali lagi saya katakan bahwa tanpa salib itu iman Kristen tidak memiliki landasan apapun. Gereja dibangun oleh darah Kristus yang tertumpah. Karena itu gereja tidak boleh terlepas dari salib. Sebab gereja tanpa salib itu bukan gereja. Orang Kristen tanpa salib itu dia bukan orang Kristen. Orang Kristen tanpa memikul salib itu dia bukan orang Kristen. Jadi bagi kita, bagi saudara-saudara semua, baik yang muda-muda ini saat ini, jika saudara memakai perhiasan salib itu,
memakai perhiasan salib dalam leher saudara, ingatlah bahwasanya tumpahan darah Kristus yang mati di kayu salib menjadi sebuah ingatan yang selalu yang harus kita ingat bila saudara memakai salib itu dalam leher saudara. Kan banyak orang Kristen memakai aksesoris salib, ya kan? Bahkan juga bagi anak-anak muda supaya lebih keren dan lebih bagus sekali, dia buat tatonya salib di belakang punggungnya. Dia lukis begitu besar, tetapi sayangnya di atas dari salib itu dia buat Gun Roses. Coba bayangkan, salibnya besar, bagus sekali tatonya, tapi tulisan di atas Gun Roses. Apakah memang salib itu hanya sebuah lukisan saja atau sebuah ornamen saja bagi kita? Atau apakah salib itu hanya ditempatkan di rumah kita atau di gereja saja? Saya pikir tidak itu, Bapak Ibu Saudara. Maka tadi dalam hukum Taurat itu dikatakan kepada kita, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi saya harap kita semua di sini, apalagi cewek-cewek yang manis ini semua, dan abang-abang yang ganteng, kalaupun dipakai salib itu, bahwa itu menjadi sebuah, sebagaimana dalam 1 Korintus 1 ayat 18 itu merupakan kekuatan Allah. Tetapi bagi orang yang bodoh itu adalah sebagai kebodohan. Tetapi bagi orang yang percaya itu adalah pemberitaan tentang kekuatan Allah bagi kita. Jadi kalaupun kau pakai salib itu, bahwa itu menjadi sebuah kekuatan bagi diri kita. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang tidak mampu memikul salib itu. Suatu ketika ada seorang pemuda datang ke seorang pendeta. Pemuda itu bertanya kepada pendetanya itu, "Pak Pendeta, saya seorang pemuda, ternyata salib itu sangat berat sekali." Dia katakan seperti itu. "Salib itu sungguh tidak bisa saya pikul." "Oh," kata pendeta itu. Datang pendeta itu membawa pemuda itu ke sebuah ruangan. Dan di ruangan itu banyak sekali salib. Bermacam-macam salib. Ada yang panjang, ada yang seperti ini, ada yang pendek. Datang pendeta itu kepada pemuda itu, "Nah, sekarang pilihlah di mana yang kau sukai salib ini." Nah, dia pilih yang berat, yang panjang. Dia pikul, "Wah, ini berat abang pendeta, bapak pendeta." Dia pilih yang lain, "Ini juga masih berat," kata dia. Kemudian dia pilihlah satu salib itu. Setelah dia pikul, "Wah, ini juga berat Pak Pendeta," kata dia. Tetapi dia balikkan salib itu, ternyata nama dia sudah tertuliskan di belakang salib itu. Sudah ada nama dia. Contohnya salib saya, Pendeta H.P. Simbolon, seperti itu. Atau Sintua yang ini. Ternyata maksud dari Bapak Pendeta itu membawa pemuda itu, bahwa bagi kita sebenarnya, bagi orang-orang Kristen, Yesus yang memikul salib itu, Yesus yang mati tersalib itu, tentunya mengajarkan kita, mengajarkan setiap orang Kristen itu, supaya memikul salib juga.
Di saat penderitaan datang kepada kita, terkadang kita memang tidak mampu untuk memikul penderitaan itu. Terkadang kita tidak mampu menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kita itu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa oleh kematian Yesus Kristus itu, Yesus telah memikul semuanya itu. Yesus telah mengangkat semuanya itu di atas salib itu. Sehingga bagi kita, bahwa tanpa salib itu, iman Kristen tidak memiliki landasan apapun. Gereja tanpa salib, orang Kristen tanpa salib, gereja itu bukan gereja. Orang Kristen tanpa salib, dia tidak disebut orang Kristen. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Karena itulah pada peristiwa hari ini, peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, detik-detik kematian Tuhan Yesus Kristus yang disalib itu, yang memikul dosa-dosa kita. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh firman ini kepada kita. Ada kejadian-kejadian yang terjadi ketika Yesus disalibkan dan detik-detik kematiannya itu. Yang pertama itu, kegelapan meliputi seluruh bumi. Pada ayat yang ke-44 dikatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3, seluruh bumi ini gelap. Mereka yang hadir menyaksikan Yesus yang tersalib itu, mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Ada kegelapan meliputi seluruh daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Coba kita lihat di siang bolong jam 12, matahari yang begitu cerah, tetapi tiba-tiba menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain dari yang hadir di situ. Mungkin kita juga selalu berpikir ketika tiba jam 3 semuanya gelap gulita. Kalau hari ini sungguh sangat cerah sekali. Dan banyak orang berpikir, mularong namate di hutana rupani, Roma udan, itu toh kan? Wah, natangis do, namu dinginin na kan? Natangis benna, beh. Nasa rupa runaing hamamate ni Jesus do, hamamate ni amatoni naroha rupani kan? Dan memang itu terjadi. Kegelapan dahsyat selama 3 jam itu sama halnya dengan kegelapan sebelum Allah menciptakan terang pada kisah penciptaan itu. Gelap itu selalu identik dengan dosa. Kegelapan itu selalu identik dengan kejahatan. Tetapi oleh kematian Yesus Kristus itu, oleh karena darah Kristus itu, dia menembus kegelapan itu, dia menembus dosa itu supaya manusia selamat. Supaya kita diselamatkan dia. Biarlah bagi Kristus itu dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, supaya kita diselamatkan. Maka fenomena yang terjadi detik-detik kematian Yesus itu, dunia ini kegelapan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika hal itu terjadi, dunia gelap, bumi tanpa dipenuhi cahaya, bukan karena terjadi gerhana matahari pada waktu itu, tetapi menandakan kepada kita bahwa Yesus yang disalibkan itu, yang mati itu, dia menembus dosa manusia itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup
tanpa di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di dalam kegelapan. Hidup tanpa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, hidup kita hampa, gelap. Tetapi hidup di dalam Yesus itu, hidupnya akan hidup yang terang. Hidup di dalam Yesus Kristus itu, hidupnya akan memancarkan terang. Maka Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat ke-12 itu, Audo panodang ni portibion, akulah terang dunia itu. Kedua, fenomena yang terjadi yaitu tabir suci terbelah dua. Terbelah dua dari atas ke bawah. Itu sangat tinggi sekali. Bukan terkoyak-koyak, tetapi terbelah dua. Semuanya sudah terbuka. Yang artinya bahwa kematian Yesus itu membuka penghalang dan pemisah antara Allah dengan manusia. Tidak ada lagi ruangan yang maha kudus dan ruangan yang kudus lagi. Tetapi kematian Yesus menjadi tanda bahwa Allah berkenan keluar dari ruangan itu dan bersama dengan manusia. Terbelah dua, tidak ada lagi sekat pemisah antara kita dengan Allah itu. Tidak ada lagi pemisah dan diskriminasi di antara bangsa pilihan Tuhan dengan bangsa kafir. Itulah yang kita rasakan saat ini. Jika tabir suci itu masih utuh, kita ini tidak diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Bahwa masih ada pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan bukan hanya orang-orang Yahudi saja lagi, tetapi kita nikmati saat ini. Bagi orang Batak, sungguh sangat menikmati sekali. Begitu besar kasih Tuhan itu melalui kematiannya. Tidak menuaikan, kita lihat. Luar biasa orang Batak kan. Dangadong BP misah. Tidak ada lagi diskriminasi antara bangsa pilihan dan bangsa non-kafir. Tetapi siapa yang percaya kepada Yesus yang mati itu, Yesus yang bangkit itu, dialah yang memiliki kerajaan Allah. Karena itu tugas kita Bapak Ibu Saudara, menerima kematian itu. Tidak ada lagi tabir-tabir atau pemisah atau penghalang bagi kita. Yang ketiga dikatakan pada ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dia selalu berserah kepada Allah yang memerintah dia. Dia selalu mendoakan dirinya hanya kepada Bapa yang menyuruhnya. Bahkan sampai titik darah penghabisan, sampai titik napas terakhir yang dimilikinya, dia selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bagi kita juga Bapak Ibu Saudara, bahwa sebesar apapun yang kita hadapi, seberat apapun yang kita pergumulkan sebenarnya dalam kehidupan kita ini, bahwa kita tidak mampu bila kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Sahat dihoma ale Tuhan daging doho tudikon ikonido molobor hak pehita siya bagasta ganuk marsada-sada. Sahat dihoma Tuhan daging doho todikon ikonido. Yesus anak Allah, dia adalah Tuhan, tetapi dia menyerahkan hidupnya
hanya ke dalam Bapa yang memerintah dan menyuruh dia. Yang keempat, dari firman ini dikatakan, orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Itu dikatakan Bapak Ibu Saudara ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi. Ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Yang dulunya dia memaku, mengikat, mencambuk Yesus, memasangkan duri ke kepala Yesus, yang dia tidak percaya akan ketuhanan Yesus itu, tetapi dia mengatakan, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Dan ini menjadi sebuah kesaksian bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kesaksian bagi setiap orang percaya. Kesaksian bagi setiap orang yang mengimani Yesus Kristus dalam kehidupan dia. Bagaimana kesaksian kita akan peringatan Jumat Agung hari ini? Bagaimana kesaksian dalam hidupmu oleh kematian Yesus Kristus itu? Jangan-jangan hanya bersedih kita kan? Jangan-jangan kita bernyanyi sambil tutup mata, badakah, kusuk seperti itu. Tetapi setelah pulang dari gereja ini, pitor gabe asing dalan-dalan narupani. Atau ketika setelah peringatan ini, bapitor adong pangalahon na susumad diulahon ibana. Jangan seperti itu. Tetapi menjadi sebuah kesaksian bagi kita. Coba kita bayangkan seorang kepala pasukan, seorang yang memiliki jabatan tinggi, tetapi dia percaya dan dia memuliakan Allah. Untuk itu, bagaimana kita dengan orang-orang percaya? Bagaimana kita sebagai orang-orang yang diselamatkan Allah? Muliakanlah Tuhan itu senantiasa dalam hidupmu. Muliakanlah Tuhan itu melalui perbuatanmu. Muliakanlah Tuhan itu melalui pekerjaanmu, di mana engkau ditempatkan, di mana kita semua berada, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan itu, yang ditempatkan di dunia ini, senantiasa memuliakan nama Tuhan itu. Dan yang terakhir, Jumat Agung itu mengingatkan kepada kita supaya ada penyesalan diri setiap orang yang memperingati kematian Yesus itu. Ada pertobatan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Mereka memukul-mukul dirinya. Nggak salah biau Tuhan, saya sudah bersalah. Orang yang memukul-mukul diri adalah orang yang menyesal. Ditepuk madorana. Saunari tepuk kamu maju adoramune. Pek kamu juamang, pek kamu jenang. Tapukul-pukul jo diri ton. Orang yang memukul-mukul diri itu adalah orang yang menyesal. Dan kita juga mungkin ada kesalahan kita. Dosa-dosa yang kita perbuat. Baik bagi teman kita, bagi saudara kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi teman-teman kita, bagi semua orang lain. Ada penyesalan. Dan penyesalan itulah mengarahkan kita menjadi hidup yang lebih baik. Penyesalan itulah mengarahkan kita semakin lebih mengenal kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita saat ini. Sebab itu Tuhan telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Beritakanlah itu dalam kehidupanmu. Amin.
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Engkau Allah yang penuh kasih. Begitu besar kasih-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini merendahkan dirinya dan menahan siksa dan mati di kayu salib untuk memikul dosa-dosa kami supaya kami memperoleh kehidupan itu. Terpujilah Engkau Allah, sebab Tuhan tidak menginginkan semua ciptaan yang Tuhan ciptakan mendapatkan kebinasaan, tetapi Tuhan menginginkan supaya memperoleh kehidupan itu. Itulah yang kami peringati hari ini. Yesus yang mati di kayu salib bukan karena dosa, tetapi oleh karena dosa-dosa kami. Dia rela berkorban untuk kami. Sebab itu Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu lah yang senantiasa menuntun kami agar momen peringatan hari ini menjadi perenungan yang berharga bagi diri kami, supaya kami mau menyesali segala pelanggaran-pelanggaran kami, dosa-dosa kami yang kami perbuat, agar kami mendapatkan kehidupan itu. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kami bersekutu di dalam gereja-Mu ini. Oleh karena itu, biarlah persekutuan kami menjadi persembahan yang harum, dupa yang harum bagi Tuhan. Dan tuntun kami selalu Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai tanda begitu besarnya kasih Tuhan itu yang memberikan nyawanya untuk kami, memakan roti dan minum anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus yang telah Tuhan berikan itu untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan oleh segala kasih karunia-Mu, oleh segala rahmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang kami puji, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami, melalui sikap dan perbuatan kami masing-masing sebagai orang-orang yang telah Tuhan pilih, sebagai orang-orang yang telah Tuhan tetapkan di tengah-tengah dunia ini. Engkaulah menjadi teladan dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari NKB 83 dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua ke depan. Kau
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkanlah bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita istirahat 5 menit untuk mempersiapkan segala keperluan untuk perjamuan kudus yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Selamat Jumat Agung bagi kita semua. Perhatian sebentar. Untuk mengikuti acara perjamuan kudus adalah yang sudah menerima CD. Yang belum CD, belum waktunya untuk menerima perjamuan kudus. Jadi diharapkan hanya yang sudah menerima CD ikut dalam perjamuan kudus. Satu lagi hal, selama ibadah perjamuan kudus, pintu tetap tertutup. Tidak diperkenankan ada yang keluar masuk selama acara perjamuan kudus. Terima kasih. 5 menit kita istirahat, lalu pintu akan ditutup. Masih ada bangku di sebelah kiri saya, masih ada tempat yang kosong. Boleh diisi di sebelah kiri kami, masih ada tempat yang kosong. Yang di atas biar tetap di atas, nanti kita akan mulai dari atas. Biarlah tetap di atas, nanti ada petugas yang akan mengarahkannya. Silahkan isi yang bangku-bangku di depan yang masih kosong.
Masih ada 3 lagi tempat di depan. Di sebelah kiri kami masih ada 3 lagi tempat. 3, 4 masih ada bisa. Masih ada bisa 3 dan 4. Sekali lagi kami beritahukan yang boleh mengikuti acara perjamuan kudus untuk menerima perjamuan kudus adalah yang sudah lepas sidi. Yang belum lepas sidi belum waktunya untuk menerima perjamuan kudus. Dan juga yang masih dalam RPP tidak diikutkan dalam perjamuan kudus. Sekali lagi kami beritahukan selama ibadah tidak diperkenankan keluar masuk. Pintu akan ditutup. Terima kasih. Amang Parhalado, pintu segera ditutup. Pintu tolong ditutup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagaimana diperintahkan Tuhan Yesus sebelum Ia ditangkap dan disalibkan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus itu. Kita bernyanyi, "O Anak Domba Allah." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu, hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu, hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Yang kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang keempat, apakah engkau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita.
Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk dan kita bernyanyi. Hai berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu, masuk di terang ceria, bersemangatlah mulia. Ini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya. Bersamanya. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosa. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah, semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Kita bernyanyi.
sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal firman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Yang
darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Seumur hidupku, seumur hidupku, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Terbukalah surga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus
yang menang. Sengsaralah Dia yang suci kudus, olehnya dosamu telah ditebus, olehnya dosamu telah ditebus. Pergilah padanya, engkau yang lelah, bebanmu diangkat, hatimu lega, bebanmu diangkat, hatimu lega. Meskipun dosamu teramat kecil, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Dan jika jiwamu latihkan lesu, sampaikan padanya kebimbanganmu, sampaikan padanya kebimbanganmu.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1, kita bangkit berdiri. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutkah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebus dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Salam sukacita kita, mari kita ucapkan horas 3 kali. Horas, horas, horas. Karena jam 6 akan dilanjutkan dengan ibadah yang to read, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from the beating
There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the sword of those who cried out of his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that would cleanse. Mohon sebentar supaya disemprot dulu ya, jangan masuk dulu sebentar.